itu kembalikan bukunya gitu. Ya, jadi nilai itu dari sekolahnya nanti kami melalui tim panitia mungkin mengumpulkan itu dan pihak sekolah mungkin nanti kaitannya dengan dinas. Iya. Minimal apa tuh 2 ya minimal nih untuk dinas dan sama panitia TOT. Iya. Maksudnya kalau 3 ya. 3 rangkap 3 minimal ya Pak. Iya. Nanti apalah mungkin Pak kalau sempat nanti kita kan lihat dulu ke kelas-kelas. Iya, ini saya mau mengajak saya ke Mas. Habis itu kita minta waktu guru-guru kumpul tentang koordinasi sedikit. Iya. Biar nanti ada yang kayak tadi ada yang masih baru. Iya. Sekarang kita masuk kelas dulu, boleh? Atau kita bawa Ustaz ke tempat yang ini. Ke guru agama dan itu. bisa membaca surat Al-Quraish dan Al-Maun, ya kan? Ya. Tapi lagi itu. Hari ini walaupun kalian sudah hafal, kita coba menanamkan konsep. Ya, kalian pengalaman kalian sudah hafal dan bisa membaca surat Al-Quraish dan Al-Maun. Hari ini Bapak coba pembelajaran bagaimana cara ya membaca surat Al-Quraish terlebih dahulu. Apa ilmu tajwid yang harus kita benarkan di sini? Ya. Nah, coba sebelum itu dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik sebelum Bapak jelaskan surat Al-Quraish ini. Apa ilmu tajwid yang terdapat dalam surat Al-Quraish itu? Dengarkan baik-baik bacaannya. Silakan. Sudah dengar bacaannya? Baik.
ini ayat pertama, jangan ya. Ada mat yang sering kita langgar. Ya. Namanya di ujung ini kalau li'i itu matnya mat asli. Berapa harkat panjangnya? 2 harkat. La mat asli juga 2 harkat. Tapi di sini jangan sepelekan, ada mat sebetulnya nak. Mat apa namanya? Ayo, kalau kita baca li'ila fi Quraisyin, nggak baca, nggak pakai matnya nak. Kalau shinnya baca. Tapi kalau kamu wakafkan shin ini menjadi sh, maka berlakulah mat di sini. Li'ila fi Quraisy. Boleh kamu baca 2, boleh deh. Maksimal 6. Mat apa namanya? Mat layyin. Mat apa namanya nak? Mat layyin. Jangan sekali salah itu. Seluruh ujung-ujung surat Al-Quraisy ini mat layyin itu. Quraisy, bait, ya, khauf. Apa itu mat layyin? Mat layyin itu artinya lembut. Lembut, fleksibel. Kena fleksibel itu yang lurus bisa dibengkokkan. Makanya bisa dibengkokkan. Nah, kapan dibaca? Apabila harkat fathah disambut oleh ya sukun atau waw sukun. Nah, bacaan begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nah, ya. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Itu setiap ujung-ujungnya. Ya. Lanjut. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Boleh lanjut? Ya, kalau tidak sampai nafas kita boleh, tapi situ diwakafkan. Berlakulah mat arif isu, mat arif isukun. Tapi kalau lanjut boleh, tapi tidak berlanjut, tidak berlaku mat arif isukun. Mat biasa berlaku di situ. Ya, jadi kalau kita lanjut boleh. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, boleh. Jadi kita coba. Ini tadi mat layyin ada Quraisy. Kemudian ini mat biasa. Ini mat biasa. Ingat, ini ada ha. Kalau ha agak pedas. Kalau ha biasa kamu baca itu jangan disamakan ha semuanya. Ada ha, ada ha. Itu bakso ha kalian harus benarkan. Ya, ada ha. Jelas? Nah, di sini ada mat juga di sini nak. Makasih. Di sini ada mat. Ayo, silakan Kak. Tuh, kita pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik, ya. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan pembelajaran
lanjutkan pembelajaran kita itu surat Al-Fil. Kemarin kita sudah mempelajari itu surat Al-Humazah, mulai dari At-Takatsur, Al-As sampai surat Al-Humazah. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita striking dulu lah. Ya, satu jari kanan, satu jari kiri. Oke, 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera ciklis. Jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, kita berdoa dulu bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, baik. Kita sebelum kita lanjutkan juga, ya coba baca dulu surat Al-Humazah, ya, atau dari surat Takasur dulu ya. Surat Takasur. Siapa yang bisa membaca surat Takasur? Coba bisa dulu. Bisa. Ya. Surat Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul 'azim. Bagus, ya. Takasur. Alhamdulillah. Ya, bacanya cukup bagus. Oke, selanjutnya surat Al-As. Siapa yang bisa? Oke. Tanpa Al-Quran ya, Nak, ya. Tanpa Al-Quran kita sudah hafal. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Shadaqallahul 'azim. Oke. Bagus ya. Nah, cuman ada kurang sedikit tadi ya. Watawasau, bukan watawasau bil sob, watawasau bis sob. Juga kolkola. Kolkola di situ kemarin kolkola apa? Yang ayat yang kedua. Hah? Kolkola apa? Yang terakhir. Watawasau bil haqq. Ya kan berhenti. Ah, kolkola apa namanya? Kolkola besar. Apa nama bahasa
Selanjutnya. Hah? Apa? Kubro. Dibesarkan. Oke, selanjutnya surat Al-Humazah. Siapa yang bisa? Al-Humazah. Humazah. Dari laki-laki lah si Irsyad. Coba. Bagus ya, kita ya kasih plus untuk kawan-kawan kita semua ya. Baik, selanjutnya kita ya lanjutkan pembelajaran kita surah Al-Fil. Kita Kemudian
ujung lidah ke atas menyanyi. Bagus. Ini gigi derapannya agak bunyi ada bunyi angin. Sasisu. Kalau yang satu lagi sha. Yang ayat shashisu. Baik anak ibu. Lanjut. Nun mati bertemu dengan ha. Apa hukumnya ya? Kita ngumpul di dulu. Ngumpul semuanya. Wanhar. Lanjut. Abtar. Ba itu adalah huruf qalqalah. Abtar. Qalqalah apa? Oh, bagus. Ahsanti. Belum tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Ya, karena ibu ada Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Al-Mukarram Bapak Ketua TRT lah ya, pembimbing kita itu Bapak Ustaz Mawardi MH. Yang kedua Bapak Ustaz kita kemarin ada dua kemarin pembimbing saya Agusman, ini Pak Agusman satu kemarin, ini Pak Mawardi, beliau juga sebagai dosen, sekarang sedang proses S3. Al-Mukarramah Ibu Erlinda sebagai wakil, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru yang kami hormati, alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah. Pada pagi hari ini kita baru saja dikunjungi oleh tim TRT Kota Pekanbaru, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Mawardi. Mudah-mudahan acara kita ini sampai tanggal 20 semua materi sudah tuntas, kemudian kita akan melaporkan hasil nilai kita mungkin kepada termasuk Pak Pembimbing, kepada Dinas Pendidikan dan untuk kita di sekolah. Kemudian selawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Habibullah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka acara dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin kita ini masih bertanya tentang penilaian TOT. Apakah guru dinilai juga Pak Ustaz? Saya tanya juga tadi
apakah murid. Nah, ini kita juga masih sedikit ragu. Nah, inilah Pak Ustadz kesempatan pada hari ini akan menyampaikan sepatah kata di hadapan kita bersama. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Al-Mukarram Mawardi MH kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa aura guru-gurunya nih, Bu. Semangat semua, alhamdulillah. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta seluruh pimpinan Sekolah SDN 181 yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Kemudian terkhususnya Bapak Ibu Majelis Guru SDN 181 yang semoga selalu Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah mudahkan langkah kita dalam mendidik anak didik kita untuk kenal dan lebih dalam lagi pemahamannya tentang Al-Quran ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya lebih tepatnya mungkin bisa dikatakan bersilaturahmi saja. Kita jumpa di sekolah ini ya, berkat wasilah daripada program ini alhamdulillah kita bisa duduk dalam satu majelis, kita bisa saling bermuwajahah di dalam kelas ataupun di dalam ruangan kantor guru ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini kami sebagai perpanjangan tangan lah istilahnya dari pihak panitia program Pekanbaru Cinta Al-Quran ini untuk kita memastikan di sekolah-sekolah yang kita tentukan kemarin, seluruh sekolah di Kota Pekanbaru, apakah program ini sudah berjalan dengan baik atau ada kendala-kendala yang mungkin perlu kita diskusikan bersama. Tadi sudah diberikan kesempatan untuk kami bersama Ibu dan Bapak tadi berkeliling melihat siswa-siswi kita yang melalui ataupun menjalankan program ini. Alhamdulillah sepertinya anak-anak kita juga terlihat sangat antusias sekali, ya, sangat antusias. Alhamdulillah, itu yang paling utama yang perlu kita hadirkan dulu Bapak Ibu. Jadi bagaimana anak itu dia tidak merasa berat ketika mendengar apalagi belajar Al-Quran itu. Nah, sebab ini kan jangankan anak-anak, kadang kita yang dewasa saja kalau sudah yang namanya Al-Quran ini kadang banyak godaannya. Ya, ngantuk, siapa yang nggak mau tidur malam itu, cobalah dibuka Quran itu, paling selembar 2 lembar nanti mulai itu. Ya, jadi kalau kita nggak ngantuk buka HP malah tambah nggak ngantuk. Coba dibuka Quran. Nah, itu bukti bahwasanya Quran ini untuk dekat dengan Quran itu memang banyak sekali godaan-godaan, dan anak-anak didik kita itulah yang jadi harapan kita ke depannya. Hendaknya dari yang kemarin kita dapatkan data itu 11.650-an ya, sekian anak-anak kita di Kota Pekanbaru ini dia tidak bisa baca Al-Quran. Nah, ini tentu PR besar bagi kita Bapak Ibu. Selain ini tentunya kewajiban orang tua mereka. Nah, tentu ini juga menjadi bahan pertimbangan juga bagi kita guru-guru yang selalu berinteraksi dengan mereka di sekolah ini. Padahal kita punya
cita-cita nanti Indonesia ini, Indonesia emas 2045. Nah, kira-kira siapa nanti di 2045 itu yang usianya usia matang yang akan menduduki posisi-posisi strategis? Nah, tentu anak-anak kita yang sekarang kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD atau tingkat SMP sekarang. Nah, mereka lah nanti di masa itu. Jangan sampai nanti di ilmu dunianya mereka emas, tapi dengan Al-Quran mereka imitasi, Bu. Imitasi, tak ada bernilai. Nah, maka ini hendaknya dunia dan akhirat sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bapak Ibu, Majelis Guru SDN 181 yang dimuliakan Allah. Di sini kami tidak panjang lebar ya. Di sini kita mungkin konfirmasi ulang saja. Yang pertama, dalam pelaksanaan Pekan Baru Cinta Al-Quran ini, kemarin kita sudah diberikan sebentuk pelatihan dengan segala kelebihan dan banyak kekurangannya. Ya, kekurangan kemarin kita sama-sama pahami, karena ini juga kita maklum Bapak Ibu, ini program pertama dan memang mepet waktunya. Sebelum Ramadan itu kami dikumpulkan dan tentu persiapannya agak kurang matang. Kalau seandainya jauh-jauh hari mungkin bisa disiapkan lebih matang lagi. Nah, kemarin semuanya ikut Ibu, guru-guru kita 14 orang ya. 14 orang, berarti kan sudah ada sebagian yang bisa mentransfer ilmunya ke kawan-kawan yang lain. Nah, di sini kita konfirmasi ulang lagi agar metode itu bisa kita terapkan di dalam kelas itu. Yang pertama kemarin apa Ibu? Metode yang disampaikan oleh Dr. Sobik. Membuka. Dia ada apa rumusnya? Ada 5P. Nah, bukan 5S ya. Nah, senyum, sapa, salam. 5P. P pertama pembuka atau pembukaan. Nah, ini penelitian menyebutkan atau mengatakan bahwa 5 menit awal itu ketika ada orang yang berbicara di depan audiens, maka 5 menit pertama itu akan mempengaruhi audiens itu untuk menit-menit berikutnya. Kalau 5 menit pertama di pembukaan itu anak-anak kita itu sudah menarik bagi dia, nah maka insya Allah nanti untuk menit-menit berikutnya sampai selesai akan membuat mereka lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran. Tapi kalau sebaliknya di awal sudah tidak menarik, ya, di awal sudah tegang, di awalnya sudah menakutkan misalnya, maka nanti akan berpengaruh pada proses selanjutnya. Jadi di pembukaan ini tadi ada beberapa ustadz yang dalam pembukaan itu sudah sangat luar biasa menurut kami ya, menggunakan ice breaking, ada menggunakan apa tadi itu namanya doa dulu. Nah, itu diantara cara pembukaan agar anak-anak kita itu fokusnya terjaga. Nah, kemarin ada kita sempat diajarkan di training itu ya. Ini kita mungkin bisa praktekkan bersama lagi ya. Kita gosok-gosok dulu telapak tangan kita. Nah, ini bisa nanti kita bawa ke kelas sebelum kita mulai pembelajaran. Ayo Bapak Ibu, coba sama-sama kita gosok-gosok dulu telapak tangannya. Ayo. Oke. Sampai panas. Pagi-pagi ini jangan apalagi yang dekat kipas. Sampai panas. Oke, udah terasa panas? Kalau kesemutan terasa itu mungkin apa itu? Asmatik, asam urat. Oke, lagi, lebih kuat lagi. Oke, nah, ini udah panas kali ini. Kalau udah panas, oke, pegang dagunya. Dagu. Masya Allah. Ada yang udah pindah ke sini. Berarti belum full. Nah, itu contohnya.
Jadi kadang kita anak-anak kita katakan enggak fokus. Kadang kita pun juga terbawa suasana. Maka membalikkan fokus mereka itu di awal itu yang paling penting. Kenapa? Karena dari rumah tadi tidak tahu kita ke sekolah tadi marahi oleh orang tuanya dulu, ya entah tadi habis sahur tidur bangun jam berapa sama orang tua terus ke sekolah lagi sampai di sekolah. Nah, kita buat dulu fokus anak-anak kita. Itu contoh ya. Kalau nanti mereka salah pasti heboh tuh Bu kelasnya. Oh iya saya salah, kok bisa salah? Itu tambah melek ya. Nah selanjutnya ini juga pilihan ya, nanti bisa kita kreatif, tergantung kreativitas masing-masing. Kemarin pas pelatihan saya juga sudah contohkan. Oke, ini taruhlah sama anak-anak ya. Anak-anak coba dengarkan ibu atau ustazah atau ustaz. Kalau ustaz ada clue ini, ada apa namanya instruksi, lakukan ya. Instruksinya begini, cluenya lakukan apa yang kamu lihat, lakukan apa yang dilihat, jangan lakukan apa yang didengar. Ya, lakukan apa yang dilihat, jangan lakukan apa yang didengar. Paham? Oke. Lakukan jangan. Oke, kita mulai. Coba paham atau enggak ini? Ibu-ibunya. Oke, pegang kepalanya. Oke. Pegang telinganya. Ada telinga semua. Pegang hidungnya. Ayo, ada. Yang dilihat. Ada ikhtilaf, ada yang megang ini, ada yang megang ini. Dia mau jalan burung dari sini kan? Iya. Yang mau menekan. Cluenya apa tadi? Lakukan apa yang dilihat, bukan didengar. Pegang pipinya. Oke. Pegang kening. Pegang telinga kirinya. Ada yang kiri. Ayo. Yang saya kan megang kanan. Perintahnya kiri, tapi tangan di kanan. Itu contoh ya. Jadi mana yang agak bingung-bingung nanti di kelas itu pasti saya tanya apa ini itu makin. Nah, nanti itu pengantar kita. Jadi si pembukaan ini akan merangsang konsentrasi anak ya. Ini terakhir. Nanti silakan banyak itu bisa di searching ya. Ini terakhir yang mudah-mudah saja kita sampaikan. Ada ini nak. Ini ada dua kata ibu bisa di kelas. Instruksinya kalau ibu bilang panjang maka pendek kayak gini. Kalau dibilang pendek maka panjang. Jadi nanti agak ada kita boleh irama tergantung ibu. Kalau ibu pandai irama dangdut silakan, pakai irama pop silakan, ya. Atau pakai irama apa lah. Jadi misalnya, ayo sama-sama. Kalau panjang itu pendek, kalau pendek itu, ya. Sekarang coba panjang, pendek, pendek. Nah, ada yang pindah. Ayo, ulang lagi. Nah ya, ulang lagi. Panjang, pendek, panjang, pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, nah itu kalau kita jadikan akan lebih tertarik. Itu kira-kira tadi ada yang mana ya? Nggak ngajar berbohong kita pasti. Nah, kita bukan ngajar berbohong. Kita kan mengolah apa otak kiri kanan. Kalau berbohong beda lagi. Oke. Nanti kalau masih ragu apakah itu nanti sampaikan ini Ustaz nggak ngajar berbohong ya Nana. Ini untuk melatih konsentrasi. Baik, ya Bapak Ibu, itu kira-kira silakan nanti mana yang bisa berpantun, berpantunlah di situ.
mana yang bisa mungkin memberi motivasi dengan cerita-cerita pendek misalnya, atau kaitkan nanti Al-Quran ini dengan dengan orang tuanya, dengan kepribadiannya nanti. Itu tergantung kreativitas kita masing-masing, tapi kuncinya di P1 ini kita harus kuasai dulu kelasnya. Kalau enggak nanti macam-macam gitu Bu ya, enggak ada yang fokus ke Al-Qurannya nanti pas pembelajaran. Yang kedua, P kedua Pak, Pengalaman. Pengalaman. Alhamdulillah tadi Ustadz juga menerapkan pengalaman. Pengalaman berarti anak harus mencoba, punya pengalaman, dia mempraktekkan. Nah, kalau di awal mungkin guru memberikan contoh, atau tadi bisa juga dibantu oleh video yang ada bacaannya, itu juga bisa ya. Tapi yang paling penting adalah anak itu harus membacanya juga, harus mempraktekkan, baik itu membaca ataupun hafalannya. Nah, jadi tergantung nanti kelas-kelasnya. Tadi saya lihat ada kelas itu yang mejanya membentuk huruf U ya. Ada yang seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini mungkin kayak kemarin saja kita yang latihan di Masjid Agung kemarin itu kan ada dihadapkan ibu satu-satu dengan kawan. Nah, itu untuk melatih pengalaman siswa kita nanti di kelas. Kenapa seperti itu yang kemarin yang diajarkan di sana? Ini untuk melatih agar anak-anak itu dia tidak ada waktu kosong. Sehingga misalnya ibu kan 2 orang di kelas itu. Nah, satu mungkin 2 baris di sana, yang satu 2 baris di sini. Ketika kita fokus pada bacaan 2 yang di depan ini, yang lain tentu tidak ada yang mengawasi, tidak ada kegiatan. Maka kita instruksikan saja anak-anak itu saling berhadapan dan semuanya pada waktu yang sama saling membaca ke kawannya. Kawannya menyimak, yang satu membaca, nanti dibalikkan lagi. Yang satu membaca, satunya menyimak. Sehingga kita bisa, kalau kita fokus ke sini, yang lain tetap membaca. Dan kita fokuskan kalau nanti ada kesalahan, kita kita tandai dulu apa kira-kira yang banyak kesalahan anak kita dalam membaca. Nanti kesalahan-kesalahan itu kita benarkan di P3. P3 itu apa? Penanaman konsep. Nah, di situ tadi ada yang menyampaikan bahwasanya kalau nun tasydid, nah itu nanti bacaannya guna. Itu kan penanaman konsep itu. Cara membaca, cara penyebutan huruf, makharijul hurufnya, huruf H, huruf H, huruf A ya, alif, hamzah dengan ain. Nah, itu juga bagian dari penanaman konsep itu. Jadi yang penting kita perhatikan itu yang pertama makharijul hurufnya, kemudian panjang pendeknya ya. Dalam hal ini mungkin tadi juga ada yang dari ustadz-ustadznya yang memberikan penanaman konsepnya kepada nama-nama ataupun macam-macam mat ya. Ada mat lain tadi, mat lid, ada juga tadi mat wajib ya, mat mat asli, ada mat lazim musaqqal kilbi juga tadi disampaikan. Nah, itu bagian dari kita penanaman konsep. Nah, ketika kita tanamkan konsep itu, anak-anak kita sudah mempraktekkan dulu. Nah, jadi itu kita garis bawahi dulu. Nah, itu Bapak Ibu. Biasanya yang kesalahan itu umum biasanya. Hampir semua kesalahan di beberapa titik itu semuanya sama. Contohnya di Al-Fatihah dari sekolah-sekolah yang sudah saya kunjungi itu, anak-anak kita sering baca alhamdu. Itu sering membaca alhamdu di tawallud ya Ustaz ya. Ada pantulan yang seharusnya itu untuk bacaan qalqalah dibaca di alhamdu. Nah, itu kan enggak tepat cara bacanya, itu kita perlahan betulkan. Dan nanti setelah selesai Al-Fatihah tadi ada yang sudah masuk At-Takasur ya, lihat ada yang sampai Al-Kautsar, mungkin ini diacak ya. Ada sampai Al-Humazah. Nah, itu satu persatu nanti kita benarkan makharijul hurufnya dan juga dalam sisi tajwid panjang pendek bacaan anak-anak kita. Karena kalau 100% tentu kita terbatas, waktu kita singkat.
ya, yang artinya yang pondasinya mesti kita benahi dulu ini. Kalau rumahnya kan pondasinya yang paling urgen, ya. Dan yang dari sekian surah itu yang paling urgen adalah surah Al-Fatihah. Nah, itu dulu Bapak Ibu. Nah, setelah tadi kita koreksi, kita berikan penanaman konsepnya, baru P4. P4-nya penilaian. Nah, kita berikan nilai berdasarkan tingkat kemampuan siswa kita. Di form penilaian itu sudah ada apa ya? Arahannya maksimal kalau totalnya adalah 85, yang paling rendah 75. Cuman ada yang dibagi-bagi per apa itu, per item, ada fasoha, ada tajwid. Saya lihat ada yang 25, ada yang 40. Nah, itu kita cocokkan saja dengan pembagian itu. Kalau di surah pendek itu kan tidak ada dibagi tuh, Ustaz. Maka secara bulat saja kita berikan. Secara Kalau kami checklist aja kemarin yang tadi Al-Fatihah pakai nilai. oh gitu. Ya yang pendek itu checklist, bagian apa bacanya checklist. Oh gitu ya. Apa? Nanti kalau apa kita ini aja lah, mungkin buat dua tipe aja mungkin Pak. Nanti kalau misalnya kemarin arahannya checklist ya. Iya. Ini mana? Al-Fatihah. Ada baca checklistnya katanya. Yang hafalannya yang di checklist. Oh gitu ya. Iya, Ustaz. Nah, jadi ini nanti saya pastikan lagi ke pihak panitia yang bisa apanya itu Bapak Ibu. Sebab di sekolah-sekolah lain kemarin itu ya juga dikasih nilai bulatnya. Kasih nilai bulat karena kan ada dua item itu, satu bacaan, satu hafalan. Kalau hafalan mungkin bisa kita checklist. Ini Tapi kalau hafalan. untuk bacaan kan ada nilainya. Ini hafal. Ini hafalan. Ada enggak? Bacanya ini. Tengok contohnya sama Ustaz. Nah, seperti ini kan ada nilainya. Nah, ini dibulatkan saja nanti untuk penilaian. Kalau di fasoha sepertinya berapa kemarin ya? Minimalnya 20 ya, 25. Nah, itu dicek lagi Bapak Ibu dan di rank nilainya. Ada di kan yang di sebelah lagi. Nggak ada ketentuannya Ustaz. Ada di slide Excel-nya ada. Coba dibuka yang paling belakang. Sheet terakhirnya. Kalau kami menilai Ustaz, nilai fasoha ada range-nya sama, ada yang cukup, ada yang kurang bagus, kurang, ada yang baik. Nah, itu kalau cukup tuh 20 sampai 50. Nah, tetap sama semua itu, baik fasohanya, baik tajwidnya, pelancarannya, itu kemarin tuh. Di grup sekolah tengok Pak. Itu kan nggak dijumlahkan ya, Ustaz? Mana? Dia kan kalau form yang di Excel itu dia pakai rumus Excel ini ya, Pak. Jadi kan otomatis itu dia di bawahnya nanti apa? Iya. Tapi kita itu PDF ya. Kami dapat PDF. Jackson enggak ada lagi. Ada di grup Jadi SD. kalau apa saya share lah di grupnya. Saya pastikan dulu ini bisa nggak seperti ini atau memang harus ada pakai angka-angka sesuai dengan ketentuan itu. Saya share nanti yang form Excel-nya di grup. Insyaallah. Kalau lupa nanti ingatkan Bapak Ibu. Nah, jadi itu penilaian dan yang terakhirnya adalah penutup. Penutup ini sama kayak pembukaan. Fungsinya gimana agar untuk besoknya anak-anak ini tetap semangat, tertarik dia. Nah, jadi pembuka dengan penutup ini sangat luar biasa pengaruhnya, dan di situ mungkin ya yang pertama jangan lupa kita doa. Itu adab kan, setelah baca
baca Quran itu, dan mudah-mudahan nanti anak kita terbiasa dengan adab itu. Tidak pun dia di sekolah, setelah baca Quran itu dia berdoa dulu. Nah itu mungkin, dan mungkin adalah motivasi. Ini satu lagi, kalau tadi ada anak-anak yang diminta membaca, kemudian mereka mau, bahkan ada yang mengangkat tangannya, berani mengajukan diri untuk membaca begitu. Jangan lupa kita apresiasinya mungkin dengan kawan-kawannya, karena mungkin dengan semangat dari kawan-kawan itu dia semakin termotivasi lagi ya. Itu kreativitas lagi ya. Ini contohnya contoh yang sederhana saja ya, kita sampaikan. Alhamdulillah, bagus, mantap. Coba sama-sama tepuk mantap misalnya. Kawan ibu lah nanti tepuk apa namanya yang ini ya, yang sesuai. Tepuk mantap misalnya, ibu ajarkan. Mantap, nah gitu aja. Tapi sama-sama. Gak usah yang neko-neko. Coba sama-sama tepuk mantap. Mantap. Ada lagi tepuk apa ya? Tepuk jempol. Nah, ini tuh. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Nah, itu apa akan menghidupkan suasana. Kadang kan udah ada yang membantu. Gitu. Mantap. Semakin apa nyeleneh mantapnya tambah mantap. Oke. Nah itu ini ya Bapak Ibu, sekedar kita kembali mengulang-ulang kembali yang kemarin kita dapatkan di training di Masjid Agung Al-Firdaus kemarin. Harapan kami tentunya Bapak Ibu tetap semangat selalu ya sampai program ini selesai. Insya Allah ya kita sama-sama luruskan niat kita. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi jalan amal bagi kita ya. Mudah-mudahan nanti anak itu bisa bagus bacaan Al-Fatihahnya berkat didikan Bapak Ibu. Ya, tiap hari mereka sholat membaca ayat itu, insya Allah tentu kebaikan akan mengalir kepada yang mengajarkannya. Ya, nah itu mungkin Bapak Ibu, dan teknis berikutnya adalah jangan lupa nanti dipilih dari sekolah kita siswa terbaik, dan satu lagi guru terbaik. Nah, jadi ada dua yang diminta. Satu siswa terbaik, satu guru terbaik. Untuk koordinator siapa? Berarti lewat Bapak saja. Ustaz Susanto. Ya, Ustaz saja ya. Ya. Jadi nanti ini kita melalui koordinator, mungkin kalau untuk guru ya koordinator, atau dibantu oleh kawan-kawan yang lain yang diminta oleh koordinator, juga diminta andil dari pimpinan kepala sekolah nanti untuk menunjuk guru yang terbaik di sekolah kita yang akan kita kirimkan namanya ke panitia. Untuk anak jangan lupa divideokan Bapak Ibu ya, bacaannya yang terbaik misalnya siapa, kita buat video yang bagus ya, yang jernih gambarnya, suaranya jelas. Nah itu nanti kita akan kirimkan. Mudah-mudahan ada dari SDN 181 yang nanti akan menjadi siswa terbaik. Amin. Amin. Ya. Satu orang saja atau satu kelas? Iya, kemarin instruksinya satu, tapi untuk ini untuk jaga-jaga di ini saja dulu. Tapi yang di tingkat kelas untuk pegangan kita maksudnya. Tapi yang kemarin yang diinstruksikan itu tidak salah hanya satu per sekolah. Jadi nanti mana tahu ada ini kan, ada yang nggak jadi yang ini bisa kita ganti dengan yang lain. Karena insya Allah nanti dari informasi kemarin itu ada nanti itu munakosah ujiannya, dan juga malam anugerah namanya. Di situ nanti mungkin penghargaannya dan siap-siap saja Bapak Ibu. Kemarin Pak Wali Kota itu sidak di Bina Widya. Mungkin bisa saja ke Tua Madani yang dekat hari ini ya. Enggak tahu karena enggak disampaikan apanya. Sekolahnya kemarin itu di sekolah berapa saya lupa, di grup ada disampaikan bahwa di Bina Widya 106 ya. Nah itu kemarin beliau ke sana untuk melihat programnya. Nah itu mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang bisa kita diskusikan, saya persilakan.
kasih nilai kecuali guru itu memang checklist kemarin di ininya untuk instruksinya hafal atau masih kurang lebih hafal lah ya atau kasur sampai An-Nas insyaallah ini soleh-solehah semua insyaallah amin ya rabbal alamin. Berarti nanti Ustaz, ini penilaiannya ada tertinggi terendahnya ya kategorinya. Tertinggi dan terendahnya Minimalnya berapa gitu, kayak tadi kalau hafalan kan seperti At-Takasur sampai An-Nas, apakah ada nilai minimalnya gitu? Ada kemarin itu kan ada tuh makanya di apa di sheet terakhirnya itu ada tuh Ustaz, nanti saya kirimkan insyaallah. Kirim ke grup. Ke grup SD Bu, kirim Bu. Tapi ketika bertemu Quran tak bisa dia baca. Contoh sederhana anak saya sendiri Bapak Ibu. Anak saya itu yang besar itu umurnya 5 tahun sekarang, 5 tahun lebih. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk ananda kita itu di umur 3,5 tahun, belum hampir 3,5 lebih lah, belum 4 tahun kemarin. Alhamdulillah juz 30 udah hafal juz 30. Dan tapi itu kan dia nggak bisa, belum bisa baca, arti ditilawahnya kan belum bisa, tapi karena mendengar dan melihat melalui audio ataupun video-video yang diputarkan itu yang membuat dia tertarik untuk menghafal itu. Nah itu contoh bahwasanya ada anak-anak kita itu beda-beda, kadang di hafalan dia udah oke, tapi di bacaan tidak bisa, atau di bacaan sudah mantap tapi di hafalannya agak kurang, atau dua-duanya bagus, dua-duanya itu ada juga. Nah, jadi itu maksudnya Ustaz, bukan tilawah apa, nanti mungkin di irama itu bisa kita gak apa-apa murotal aja lah, artinya udah pakai irama dia berarti udah udah oke lah tuh. Apalagi iramanya sudah sesuai pula, ada misalnya hijaznya, iharkanya, itu lebih top lagi. Nah, jadi makanya irama itu letaknya terakhir di penilaian itu, karena jangan sampai karena mengedepankan irama nanti panjang pendeknya tak tepat ya, makharijul hurufnya tak tepat. Nah, itu harapan. Tapi irama tetap bagian dari penilaian walaupun penilaiannya sedikit. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah. Kalau tidak ada lagi, mungkin ini dulu Bu Ustaz, untuk hari ini, karena saya izin juga buru-buru ini ada janji jadwal nguji seminar proposal mahasiswa nanti jam 10 lewat. Ini ke Tenayan Raya, ini lumayan jauh. Nah, jadi saya izin mungkin ini alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu untuk berikan waktu kepada saya hadir ke sini. Saya berharap Bapak Ibu tidak dalam puasa ini tidak mundur semangatnya, kita sama-sama semangat, karena kalau bersama akan lebih mudah. Nah, insya Allah mudah-mudahan dari program ini banyak nanti anak-anak kita yang lebih baik lagi bacaan dan hafalan Qur'annya ke depan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan buat Bapak Ustadz Al-Karam Mawardi MH yang sudah menyampaikan tata cara pelaksanaan TOT Pekanbaru Cinta Al-Quran di Sekolah Dasar Negeri 181 Pekanbaru. Mari kita beri tepuk mantap. Lagi tepuk mantap. 3 kali tepuk mantap. Ini sekali mantap. Tepuk mantap. Demikianlah acara kita pada pagi ini.
kita tutup bacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.